Hai, Little Hotman di sini. Caya dan Hadi sudah update podcast terbaru. Dengerin hanya di Chaos Pips. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pips. Welcome back. Kita hari ini udah rekaman face to face, tapi tetap jaga jarak. Iya, dan gue tetap pakai masker. Gue enggak. Soalnya Hadi udah pakai masker. Jadi untuk apa? Masker gue masih berfungsi kok. Jadi kita mau bahas horor nih. Iya, kita akan takut-takut bersama Chaos Pips. Tidak, siapa dulu nih? Bridgingnya gimana ya? Jadi kita mau bahas horor. Oke deh, kita rubah backsoundnya. Serius. Cerita-cerita horor itu ada di rumah gua sih. Wow, di rumah lu? Jarang di ngajiin nih pasti. Tahu aja lu. Ngajiin kalau misalnya ini doang arisan di rumah. Ya, arisannya berapa bulan sekali? Gak tau, itu kayaknya 3 bulan sekali dah. Dan itu terjadi berapa tahun yang lalu? Gak tau. Macam terpecahkan ya masalahnya ya. Kebanyakan sih yang ngalamin itu teman-teman gue gitu. Tapi gue ada pengalaman gue sendiri. Jadi suatu hari gue di rumah, jadi gue punya pembantu dulu selalu ganti-ganti karena nggak ada yang kuat. Tiba-tiba mereka pasti izin pulang, kita nggak balik lagi, atau nggak izin nikah gitu aja terus. Antar rumah lu horor, rumah lu itu tahu manggil jodoh orang. Iya kayaknya deh, pembawa jodoh jadi dekat dari kayaknya itu rumah take me out dah. rumah lu sudah teknik. Oke juga. Terus back to topic. Jadi hari itu tuh gue sendiri, berdua doang tuh sama mbak gue. Gue itu posisinya udah jam 11 malam, atau kalau nggak salah gue lagi main The Sims di bawah. Gue main The Sims di bawah, terus di situ TV gue masih nyala. Terus habis itu pas gue udah selesai main The Sims, gue matiin lah TV gue, cik. Terus udah mati, tiba-tiba ada orang, gue gak tau orang atau bukan sih, tiba-tiba ada yang ngetok rumah gue. Awalnya ketoknya biasa aja tuh, tok. Terus lama-lama jadi kenceng banget, kayak digedor gitu. Kalau kalian tahu digedor pintu kayak gimana. Terus habis itu gue Pelan banget suara lu. oh iya. Terus habis itu Deketan. Terus habis itu gue kayak refleks buat mau bukain pintu kan. Pas tangan gue udah mau buka pintu, tiba-tiba gue tuh kayak nggak tahu kenapa kayak tersadar di dalam, kayak gue tersadar gitu. Tersadar kalau lu nggak bisa nyanyi berarti. Iya. Terus gue tersadar kayak nggak tahu kenapa ya kalau cerita horor tuh pasti kayak lu tuh ada bagian-bagian yang aneh gitu loh. Kayak tiba-tiba gue tuh kayak tersadar, gue nggak kayak ada di dalam hati gue, dalam hati kecil gue untuk tidak bukain pintu. Udah tuh akhirnya gue narik lagi kan tangan gue dari pintu. Terus itu gue naik ke atas, mbak gue lagi di atas lagi tidur. Pas gue naik ke atas, gue bangunin tuh mbak gue sampai gue goyang-goyangin badannya. Itu dia nggak bangun. Gue nggak tahu kenapa. Akhirnya gue turun lagi tuh ke bawah, gue diam aja depan pintu. Gue bingung gue bukain apa enggak ya, tapi dia masih ngetok-ngetok gitu. Terus gue balik lagi nih ke atas, gue mau coba lagi bangunin mbak gue. Pas gue bangunin cuma gue sentuh dikit aja, dia tuh langsung bangun guys. Bukankah itu sebuah takdir? Terus pokoknya itu aneh banget deh. Terus habis itu udah, dia mbak gue bangun nih. Terus habis itu dia turun ke bawah. Terus gue bilang kan, mbak ada orang ngetok-ngetok pintu, coba dibukain. Terus turun ke bawah, mbak gue nggak bukain tuh, cuma dilihat doang dari kaca, ternyata nggak ada siapa-siapa. Udah selesai itu, akhirnya ya udah tuh kan didiemin. Nah mbak gue mau ngunci pintu belakang, gue lupa deh, pokoknya kayak mbak gue tuh buka pintu belakang, terus habis itu baru ngunci. Terus gue tidur. Pas gue tidur, gue dengar mbak gue tuh lagi nangis. Gue nggak tahu dia nangis kenapa, di telepon pokoknya kan. Itu padahal gue tuh kayak sadar gitu loh, tapi gue nggak mau bangun, kayak gue kebiarin dia nangis aja gitu. Kurang ajar memang. Terus pas pagi-paginya gue tanya kan, kenapa mbak semalam nangis?
Iya, apa namanya, ternyata ada yang gedor-gedor lagi. Terus dia ditelepon sama pacarnya gitu. Nah pacarnya ini kayak bisa ngelihat hantu dari jauh gitu guys. Keren banget gak sih? Terus kata dia, di malam itu tuh emang gue tuh kayak lagi dikerjain gitu sama ada kuntilanak gitu. Karena boleh gak sih ngomongin ya? Enggak ya? Siapa ya kita manggilnya? Miss K. Yo ya, sama Mbak K, sama Mbak K. Emang gue lagi digangguin gitu katanya. Terus habis itu pas mbak gue yang buka pintu belakang itu, dia masuk. Mbaknya ada 2 nih, bingung nih. Mbak yang mana? Iya, mbak gue buka pintu belakang. Terus ternyata si Miss K itu masuk. Terus dia jadi gangguin mbak gue pas gue lagi tidur. Itu guys, itu serem banget loh. Pokoknya malam itu mencekam banget dah. Kayak gak tau kenapa kayak mencekam banget gitu. Oh ada lagi nih guys. Ini epic sih menurut gue. Tapi teman gue sih yang yang ngelihat pas lagi di rumah lo? Iya. Terus? Hadi pasti tahu cerita ini. Terus jadi tuh waktu itu temen SMP gue pada datang ke rumah gara-gara itu gak malam banget sih, jam 7 jam 8. Gara-gara kita mau ngerayain ulang tahun teman kita yang satu lagi. Nah saat itu gue lagi di luar sama adik gue. Di rumah gue cuma ada bokap gue. Jadi bokap lu mengayomi teman-teman lu? Enggak, belum. Bokap gue di dalam kan. Terus teman-teman gue tuh baru datang terus manggil gue. Terus kata mereka, gue tuh keluar dari balkon atas. Terus habis itu sambil ketawa. Terus habis itu gue bilang, kenapa? Gitu, padahal gue lagi di luar guys. Itu mereka langsung saat itu mereka tuh kayak ngerasa kayak ada yang aneh. Terus mereka tuh langsung nelfon gue, terus Cai di mana? Sudah lagi di luar, kenapa? Abis itu mereka langsung udah kita langsung ke rumah si ini ya. Gitu tuh pas di rumah teman gue itu baru dibahas. Gue kayak wow, itu epic banget sih. Kalau maksudnya kayak beneran ada yang kayak gitu. Wow. Dan dia merubah wujudnya jadi kayak lu. Wow, menyanyiakan kekuatan ya dia. Padahal masih ada bentuk lain yang lebih menarik. Kalau lu ada di? Ada dari sebenarnya nggak banyak juga karena kan gue nggak punya ilmu kayak gitu. Dan nggak mau juga sih ya, capek banget kayaknya ada orang yang bisa ngeliat kayak gitu. Tapi entah kenapa tuh gue selalu dikelilingi sama orang-orang yang bisa ngeliat. Jadi entah kenapa sedikit banyak kayak ada ketularan gitu loh, peka-peka dikit doang, lebih dikit. Sama cewek aja nggak peka dia. Nah terus waktu gue kecil tuh sering banget ada teman bokap gue. Jadi dulu di daerahku, gak tau sekarang jangan-jangan apa masih ada ya, ada ini kayak togel anjay, jadi togel. Oh iya ya, jadi togel yang kalau nggak salah waktu gue kecil gue pernah main ke rumah siapa gitu, bapaknya tuh punya buku yang isinya arti mimpi Astaga. Ini iya, mimpi yang kayak ada gambar hewan apa itu maknanya angka apa gitu. Wah ada rumus-rumusnya tuh, gue nggak paham togel gitu. Aja rumusnya. Entah kenapa gue nggak paham nih, ada bapak teman bokap gue datang ke rumah gue ngobrol sama gue. Waktu itu gue kecil banget, kayak umur 4 tahun belum sekolah, jauh dari sekolah TK itu gue nggak TK. Buang-buang uang kata nyokap gue sih. Waktu itu dia datang nanyain kayak gue nggak tahu sih pick up line-nya nanyanya gimana, pokoknya intinya kayak minta nomor. Terus saat itu tuh gue suka banget nonton acara-acara TV. Gue inget banget waktu itu Trans TV lagi besar-besarnya. Terus gue nonton dan mereka tuh sering ada kuis atau apa yang nyebutin nomor telepon kan. Terus gue selalu inget kayak berapa angka terakhirnya, gue selalu inget. Terus gue sebutin tuh angka itu. Terus tiba-tiba angkanya keluar di togel. Kayaknya lu datang kembali. Lahir jadi dewa judi aja. Ya tapi gue juga kagak tahu kan, gue nggak paham itu buat apa. Kalau dari kecil gue udah paham, gue pakai sendiri kan. Terus agak besar lagi, ini udah sekolah dasar. Iya. Sudah sekolah dasar. Lompatnya jauh nih, takut saya bosan. Enggak, lanjutin. Waktu itu gue punya sepeda guys. Selain sendal swallow dan sepatu KW, gue bisa mengendarai sepeda loh. Nah saat itu gue main ke salah satu rumah, dan salah satu rumah di dekat rumah gue ini emang menurut gue agak creepy sih rumah ini. Karena ini ada satu rumah tapi sekelilingnya tuh pohon bambu, semua hutan bambu gitu. Rumahnya sekelilingnya hutan bambu, dan rumah itu beneran yang rumah sederhana yang pakai bilik-bilik bambu gitu loh. Sebenarnya orang yang tinggal di situ gue kenal, teman gue sendiri, tapi emang vibe tuh rumah tuh kayak satu kayak serem, terus belakangnya hutan bambu.
dan di belakang rumahnya dia tuh ada kayak taman lagi. Jadi kayak dipagerin pagerinnya pakai bambu-bambu biasa gitu loh, kayak orang magerin tanah kosong kan. Nah di belakang halamannya itu dia rumputnya bukan rumput tapi kayak lumut. Bayangin, belakang rumputnya lumut. Terus ada pohon rambutan tinggi banget. Ada ayunannya. Wah, situ tuh pasti. Enggak. Oh, Enggak, cuma jelasin aja soalnya gue suka main ayunan di situ. Nah, kadang gue suka main sepeda masuk ke halaman itu karena luas banget untuk muterin. Itu tuh juga berasa banget olahraganya. Nah, tiba-tiba di pintu masuk ke halaman belakang rumah teman gue itu, gue sambil muter-muter sendirian. Itu nggak tahu siang itu kenapa sepi banget, biasanya teman-teman gue itu sendirian. Terus gue ngeliat ada bayangan orang naik sepeda. Jadi kayak orang naik sepeda, bayangan kalau orang naik sepeda bayangan di tanah tuh kelihatan ya, orang bersepeda. Iya. Jadi gue ngeliat dari pintu masuknya itu ada orang kayak lewat-lewat naik sepeda, tapi nggak ada orangnya, cuma bayangannya doang di bawah. Iya. Itu kayak muter berapa kali. Ngibret gue langsung deh situ. Wow. Itu sih. Serem juga ya. Beranjak SMP ada nggak nih beranjak SMP? SMP nggak ada. SMA? Karena setan-setannya dalam bentuk manusia sih kalau SMP sih. Semakin besar ternyata semakin bentuk manusia sih memang. Memang setan mereka semua. SMA juga aman. SMP gue jadi saksi mata orang kesurupan mulu sih. Kayak sekolah gue setiap jalan-jalan kemana pulangnya membawa kayaknya semua sekolah gitu nggak sih? Iya gitu-gitu aja sih. Semua sekolah tuh pasti kalau misalnya lagi study tour atau apa gitu ada aja kelakuannya. Pulang tidak bawa berangkat tidak bawa apa-apa, pulang banyak bawaannya. Tapi nyusahin. Kenapa ya kayak gitu ya? Kan jadi dikumpulin disuruh ngaji. Waduh. Susah. Untung nggak persami lu disuruh nangis. itu selalu ada. Dan gue nggak pernah nangis. Kayak udah template banget. Terus pasti ada ini apa namanya ditakut-takutin kalau sekolahnya tuh ada ini kalau malam. Pasti banget. Lanjut. oh iya gue pernah temen SMA gue lagi main ke rumah. Kayak di rumah mulu gue. Ada nggak sih yang di luar? Nggak ada. Kayaknya di luar pada ngaji. Cuma di rumah gue doang. Jadi tuh dia lagi di rumah teman SMA gue lagi pada main set. Terus gue agak-agak nggak begitu ngeh sih sebenarnya ceritanya, tapi yang gue ngeh jadi teman gue yang cowok-cowok lagi pada sholat di ruangan sholat. Terus mereka lagi sholat. Nah ada teman gue satu cowok namanya Gembul, dipanggil Gembul, kita panggilnya sebut saja Gembul. Terus dia tuh ini tiba-tiba selesai sholat nangis. Apakah dia mendalami Al-Quran? Makanya apa dia ini khusyuk banget gitu kan berdoanya. Terus pas dia keluar dia nangis, dia bilang dia dengar suara orang nangis di jadi itu di dalam ruang sholat gua itu ada lemari. Katanya ada suara cewek nangis dari lemari itu, guys. Wow. Tuh rata-rata tuh yang ngalamin tuh emang temen-temen gue gitu. Gue nggak tahu sih kenapa kayak gitu. Ada juga teman gue yang sampai nangis gara-gara dia dikunciin sama teman gue. Lagi iseng kan, dikunciin di balkon, padahal di balkon loh. Di balkon kan di luar ya. Maksudnya kayak itu dia sampai nangis gara-gara dia tuh kayak sensitif gitu emang. Terus kata dia tuh soalnya di balkon gue tuh ada pocica. Wow. Gitu. Makanya dia sampai nangis. Ampun gue nggak ngerti lagi sih. Coba tapi sekarang rumah gue udah baik-baik aja sih menurut gue. Udah maksudnya baik hati gitu. Tidak ada hantu-hantu. Dulu kakak gue juga waktu kecil yang lebih sering diliatin dalam bentuk itu kakak gue sih. Wow. Iya kakak gue tuh suka kayak ngelihat tiba-tiba ada pocica dari jendela kayak gitu. Oh gue punya pengalaman nih. Dari ingat juga, silakan. di luar rumah nih sekarang. Jadi gue waktu kecil naik motor nih, bukan gue yang bawa motor, gue nggak bisa bawa motor BTW. Sama aku juga. terus habis itu jadi tuh sekolah gue itu waktu SD dia tuh kayak punya legenda gitu. Kalau misalnya malam jadi tuh kita punya patung Kartini gitu. Patung Kartini lagi gendong anak. Kalau misalnya malam katanya dia tuh kayak hidup gitu. Terus gue lewat situ malam-malam guys. Jadi
gue lewat situ, terus gue ngeliat patung itu ada di atas ini. Gue nggak tahu sih tapi gue yakin banget itu gue nggak salah lihat. Lagi ada di atas genteng gitu. Jadi itu sepanjang jalan sampai dari SD gue sampai gentengnya habis itu kan ada rumah orang kan sebelahnya atau toko dan sebagainya. Itu lumayan panjang gitu sampai itu gentengnya habis menuju jalan lain. Kebayang gak sih kalian? Gue enggak. Masa gak kebayang sih? Aduh, lagi nggak sehat otaknya. Pokoknya gitu deh, sampai untuk gentengnya abis itu dari deretan sekolah gue toko, rumah gitu-gitu, itu kan ada genteng semua tuh. Untuk menuju yang nggak ada gentengnya, menuju jalan itu tuh agak lumayan panjang. Nah itu dia tuh sepanjang gue jalan dia tuh ngikutin gitu di atas gentengnya, bener-bener jalan. Wah, gue juga sampai itu beneran apa enggak ya, sampai gue liatin mulu. Terus itu dia lagi, dan itu persis banget sama sama patung Kartini yang ada di sekolah gue yang lagi megang anak itu. Itu bener-bener persis banget. Walaupun emang bentuknya tuh kayak cuma hitam doang gitu loh, hitam bentuk dia gitu, nggak ada warnanya kan. Kalau patungnya sebenarnya ada warnanya. Tapi siluetnya bentuk patung yang dikenal itu. Iya. Terus pas gue udah selesai yang sampai genteng terakhir, udah tuh pas itu gue ngeliat ke belakang itu masih ada. Jadi gue tuh ngerasa itu nggak mungkin halu banget gue. Apa gue sudah mabuk dari dulu ya? Padahal dulu apa yang dikonsumsi? Susu. Milik kita. Kalau bahas-bahas sekolah, gue baru inget nih ada sesuatu yang masih mengganjal sama gue, dan mungkin ada beberapa orang juga yang notice. Tapi gue rasa orang yang notice pun sekarang juga udah lupa, karena kan kejadiannya waktu gue SD beranjak SMP. Jadi kita sering ini kan, tiap tahun kan pasti bikin brosur ya untuk promo sekolah kita, gitu kan, bikin brosur. Nah ada part foto cover brosur itu. Jadi foto brosur itu depannya tuh ada beberapa banyak foto-foto, bukan collage tapi kayak ya kan Photoshop belum ada itu drop gitu. Ada bagian gambar lagi upacara. Nah kan kebetulan sekolah kita nggak gede-gede banget ya lapangannya, jadi cuma cukup beberapa anak baris, belakangnya udah tembok rumah orang, udah pagar rumah orang, tapi temboknya itu bukan tembok besi. Jadi kayak tembok-tembok semen biasa tapi yang dibentuk ukiran-ukiran macam bunga-bunga. Pokoknya tembok-tembok ya era-era zaman 70-an 80-an yang masih berdiri gitu lah. Nah, entah kenapa saat gue ngeliat tembok itu, temboknya bentuknya kotak. Tapi gue nggak tahu kan, mungkin karena catnya putih dan sudah pudar dan banyak yang ngelupas. Karena emang temboknya kayak udah tua gitu loh, banyak cat ngelupas yang nggak diperbaruin lagi. Cuma di bagian tembok itu kayak membentuk siluet, dan ini bentuk siluet. Jadi temboknya putih, ini ada siluet yang lebih putih lagi dari tembok itu. Jadi kayak pop-up warnanya, bentuknya sempurna, bentuk poci. Itu sampai sekarang masih diperdebatan gitu. Karena saat kita cek di temboknya, karena pas brosur itu keluar kita masih sekolah di situ kan. Enggak gitu. Enggak ada. Dia pengen mempromosikan dirinya juga di. Tapi emang tricky, kalau nggak jeli itu nggak bakal ketahuan karena kan warnanya putih di atas tembok putih. Cuma emang ini putihnya kayak beberapa shade lebih putih aja, kayak gitu. Tapi kalau perhatiin tapi nggak ada mukanya. Cuma shade. Oh dari belakang ya. Sebenarnya kayak siluet gitu loh, bahkan tidak ada teksturnya, putih aja. Di belakang. Itu aja. Oh gue juga pernah waktu gue SMP. Waktu gue SMP, jadi tuh lagi nggak ada guru ceritanya. Nggak ada guru, terus kita pada main lah di luar. Wah itu bahagia sih. Terus tiba-tiba ada teman gue teriak, ada guru gitu. Dari luar kaca, pas gue mau masuk tuh emang ada guru lagi duduk. Pas gue masuk nggak ada dong. Sumpah, itu bukan gue doang yang lihat, itu ada teman gue juga yang lihat. Ya anjing ada guru, kan pada ngomong. Gue sama temen gue ngomong gitu kan, iya yuk gitu. Pas masuk sumpah nggak ada guru. Itu iya ya gue, berarti gue pernah ngeliat bentuk deh. Itu dia. Oke. Nah gue sekarang mau cerita yang lebih horor nih, karena ini jatuhnya bukan cuma ngelihat, bukan cuma ngerasa, tapi gue poses.
Oh, oke. Wah, ini cerita poses sudah mendunia. Gue nggak pernah sih. untungnya. Udah terkenal. Dan dulu juga gue nggak percaya loh. Gue tuh mikirnya orang poses tuh karena faktor mungkin emang lagi kosong pikirannya, lagi kondisinya nggak begitu fit atau sehat gitu. Pokoknya banyak variabel yang bikin dia tiba-tiba kemasukan, jadi gampang kemasukan. Cuma saat hari itu datang, mindset gue berubah. Ternyata orang sehat pun nggak perlu sakit loh untuk kemasukan. Lagi sehat pun bisa dibikin sakit. Kalau gue mah emang udah diri gue sendiri saya kan, jadi nggak mungkin diposesin sih. Sudah ada di dalam diri gue. Dan gue mengalami proses yang gue sadarin sih 2 kali. Tapi setelah gue recall ternyata gue pernah sekali. Cuma dulu gue nggak ngambil itu proses, gue ngambil sakit aja. Ya kita ceritain satu dulu ya. Jadi saat itu sekitar tahun 2017 lah kalau nggak Ya salah. Allah, inget tahunnya. Ya sekitar itulah, pokoknya gue masih kuliah sama Cahaya juga. Waktu itu hari Rabu yang sangat amat cerah karena gue berangkat pagi-pagi. Dan ada mata kuliah hari itu 3 mata kuliah, itu mata kuliah terbanyak dalam satu hari yang pernah gue alamin. Dan hari itu datang, gue berangkat pagi bayangin ya, naik angkot doang. Gue naik angkot yang macam kata orang sih, jangan ke tempat sepi, jangan ke kuburan. Ini angkot ini kayak udah ribuan kali gue naikin gitu, kayak bukan tempat yang suspicious untuk hal itu terjadi. Abangnya habis ritual loh malam-malam itu. Gue nggak paham. Jadi emang ada perkara nih. Jadi gue tuh harus kadang suka 2 kali. Sekali naik angkot, cuma angkot yang deket rumah gue tuh jarang banget. Jadi biasanya gue pakai get help, pakai bantuan. Biasanya kalau bokap gue kayak suka keluar atau belanja sesuatu, gue nebeng sampai jalan raya besar di deket rumah lu tuh, Giant rumah lu. Kan jalan raya besar yang semua angkot selalu ada ya. Tidak harus menunggu setengah jam, tidak harus menunggu 20 jam. 20 menit. 20 jam gue agak kuliah. Kan dia selalu ada tuh angkotnya. Gue boleh sebut angkotnya gak sih? Pokoknya angkot rute di arah angkot arah ke stasiun lah, karena gue butuh banget stasiun untuk ke kampus gue. Nah angkot itu emang suka ngetem, dan saat itu angkotnya kosong. Gue duduk dong, tempat favorit gue yaitu kursi tepat di belakang supirnya. Itu tempat favorit nggak sih? Soalnya nggak bakal diganggu arus orang lalu lalang. Nah gue duduk di situ. Biasa kalau lagi ngetem, mesinnya bunyi tet gitu kan. Nah pas gue duduk di belakang si kursi supir itu, mesinnya mati. Pas gue duduk, mesinnya mati. Saat itu gue bener-bener sehat, nggak ada batuk pun nggak ada, pokoknya batuk bersin pokoknya nggak ada, pusing sedikit pun nggak ada. Tiba-tiba pas duduk mesin mati, migrain, langsung migrain yang bener-bener sampai pusing. Terus tau kan orang migrain kalau ngeliat apa-apa pengen marah-marah aja. Semua orang main marah-marah. Gue cuma berharap ini angkot dia masih ada semangat untuk kuliah. Ini angkot cepet jalan ke kampus. Tapi sebelum jalan tuh abangnya emang ini dulu perkara yang nggak nyala-nyala. Alhasil gue dipindahin ke angkot lainnya. Oh, pindah angkot. Angkot itu nggak nyala-nyala. Setelah gue duduk dan mati, itu angkot itu nggak nyala. Gue pindah angkot yang nomornya sama. Terus berangkat lah gue ke stasiun. Masih bete gue pengen marah-marah aja, nggak tahu kenapa saat itu pengen marah-marah. Migrainnya makin parah. Cuma gue tetap positif karena gue nggak pikiran sampai situ. Gue cuma mikir karena gue nggak sarapan ya. Tapi emang biasanya gue nggak pernah sarapan gitu. Tapi kenapa bisa sakitnya mendadak tiba-tiba kayak gini gitu. Pas naik kereta, biasa kan cowok harus berdiri naik kereta ya. Cuma gue karena gue ngerasa gue lagi sakit, gue ngeliatin orang duduk kayak, anjir lu harus bangun, gue tuh sakit, gue lebih berhak. Gitu dalam hati gue selalu kayak gitu. Gue lebih berhak, anjir itu orang kenapa mereka duduk. Terus selama di kereta gue langsung chat Sisil, dan ternyata Sisil naik kereta satu kereta di belakang gue. Gue cuma bilang, Sil, gue tunggu di stasiun kampus kita ya gitu. Nanti pas lu turun samperin gue di kursi peron mana gitu. Soalnya gue pas turun gak langsung ke kampus, tapi gue duduk nungguin Sisil. Soalnya gue takut terhuyung-huyung kan jalan. Nah sampai situ Sisil bilang, lu belum sarapan kali di gitu. Sisil datang bilang, lu belum sarapan kali di gitu. Iya kali ya. Akhirnya kita nggak langsung ke fakultas kita langsung ke kantin. Kantinnya kenapa milih kantinnya jauh ya? Kantin fakultas lain. Gue nggak ngerti kenapa gue milih kantin itu ya. Padahal ada yang lebih dekat kampus. Sampai kantin itu gue dikasih treatment
sama Sama siapa? jadi gue di situ niatnya mau sarapan aja. Gue beli bubur karena menurut gue itu template orang sakit nggak sih? Kayaknya bubur deh, karena lagi sakit template itu. Iya, Padahal dalam bener-bener. hati tuh pengen mie ayam, pengen apa? Bubur deh kayaknya. Biar masuk akal aja lagi sakit. Nah ibu-ibu itu, oh masuk angin kali mas, tuh langsung deh kancing gue dibuka, gue dikerokin on the spot. Sakit, perihnya masih terbayang. Terus akhirnya ada teman gue yang lain, shout out buat Rahma sama Desi. Hihi. Mereka datang gitu nyamperin gue, Hadi kenapa gitu, Gara-gara nggak tahu liat nih lo dikerok. sakit. Ya kayaknya karena gue menjerit deh. Karena gue menjerit bukan karena dikerok, sakit banget. Nah terus dia nyamperin, Hadi kenapa, nggak tahu nih tiba-tiba sakit. Nah kebetulan si Desi adalah, wah suara apa itu? Nah tiba-tiba si Desi bilang gini, Hadi ternyata dia gadis peka yang bisa melihat. Ternyata dia sensi. Hadi, wow Senayan City. Hadi di belakang kamu ada ini, ada Miss K. Bayangin di belakang gue ada Miss K, di punggung gue ada Miss K. Nah tiba-tiba saat itu juga kayak ini mas, kayak hal-hal nggak masuk akal, kayak kenapa gue sakit ya, kenapa gue tiba-tiba langsung kayak merujuk ke satu mora. Iya. Apakah ini penyebab gue tiba-tiba sakit mendadak, tiba-tiba gue kan marah-marah sama orang gitu. Iya kali ya, karena ini kali ya, karena kayak gue nggak nemu jalan lain. Ya kayaknya emang ini sih sebabnya. Akhirnya gue biarkan Sisil berkuliah. Gue dirawat oleh si Rahma dan si Desi. Berkuliah dan memberitahu informasi itu kepada saya. Iya. Dan saat itu gue masih panik mikirin tugas sebelum gue kumpulin. Dan anehnya lagi ya guys ya, ini nggak tahu ya, kayaknya makhluk astral zaman sekarang cerdas teknologinya. Karena saat itu ada tugas ngirimin email, terus gue minta tolong kirimin materinya dong ke email gue gitu. Gue pengen kopas, rubah dikit, terus kirim lagi gitu. Biasa anak kuliahan. Terus anehnya, gue inget banget nih ya. Isi email gue tuh ada kayak 2 email yang belum gue buka. Ada 2 email kayak spam gitu lah, mungkin dari media sosial apa suka ngirim email kan. Ada banyak email. Terus setelah berapa email itu ada email teman gue namanya Saida Afifah. Shout out buat Afifah. Ada email Afifah, gue inget banget. Ada berapa email, terus baru email Afifah. Nah pas gue nengok lagi isi email gue, belum dikirim-kirim nih email sama teman-teman gue. Mana ya email gue gitu, kok belum dikirim-kirim. Gue udah ini nih, udah galak nih di WhatsApp. Mana di Line, di Line, mana nih emailnya, udah dikirim belum? Udah gitu, mereka udah bilang udah dikirim. Mana belum ada gitu. Pas gue cek lagi inbox gue, yang tadinya ada berapa email, baru email Saida Afifah, tiba-tiba email Saida Afifah di inbox gue jadi paling atas. Jadi kan gue mikir ada yang ngapusin nih atas tanpa gue sadari. Ya terus? Ya gitu, gue tetap ngomel-ngomel aja, kirimin email lagi. Tapi saat gue cek tetap sih Afifah paling atas namanya, nggak nambah ada email masuk atau apa. Gue nggak paham dah tuh ya. Sampai akhirnya gue dibawa ke klinik untuk tiduran karena nggak tahu, capek banget pengen tiduran aja. Nah di situ ada hal yang bikin gue sedih adalah itu gue pengen muntah, dan muntahnya gue udah takut, aduh ini muntah bakalan sakit nih gitu. Ya gue udah mikir muntah gue bakalan sakit nih, karena di otak gue muntah kan pasti kan kayak nggak bakal keluar semua kan, kayak sampai sakit. Enggak, ini sekali hentakan satu plastik penuh. Itu gue sedih banget karena bubur yang gue makan kayaknya nggak sebanyak itu. Kayak ini apalagi yang keluar, gue baru bayar kok udah keluar segini banyak. Sedih banget, kayak lebih kerugi anjir, apa yang gue makan keluar dan ini lebih banyak dari yang gue beli, terus apalagi yang keluar. Terus kata si Desi juga, tadi pas muntah udah keluar kok gitu. Biasanya kan orang kesurupan kalau muntah udah keluar ya. BTW itu gak kesurupan sih, itu ketempelan. Iya ketempelan ya. Enggak nyampe kesurupan ya. Kalau kesurupan udah tidak terkendali. Iya. Ternyata masih kuat jiwa gue. Nah terus ternyata ada sesi muntah kedua. Aduh itu terugi lagi, gue nggak tahu makanan dari mana itu yang keluar. Itu berarti ada 2 gitu yang nempelin. Gue ngerti, kata Desi sih masuk lagi muntah lagi gitu. Terus datang Cahaya dan Sisil, kalimat pertama yang mereka ucapkan, kenapa lu main mati ya? Gitu, kalimat Cahaya dan Sisil. Maaf ya guys, persahabatan kita tidak semanis itu. Iya gitu. Nah abis itu gue udah gue mau pulang deh, tapi mikir ya, orang-orang pada mikir, gue pun mikir gimana cara gue pulang kondisi gue begini ya, transportasi yang harus gue tempuh ada 2 transportasi gitu. Tapi gue juga masih mikirin, anjing hari ini 3 matkul dan ada matkul yang absen gue udah dikit lagi pau gitu.
udah panik tuh. Nah saat itu kita balik ke kantin lagi untuk mikirin gimana cara gue pulang. Sampai Cahaya come out with idea, dia ini kontak pacarnya, kontak cowoknya, iya. Oh iya. Untuk nganterin gue pulang gitu. Gue ternyata helpful loh. Iya, cuma saat itu gue juga khawatir, aduh pacar Cahaya susah untuk berkomunikasi gitu. Gue takut gue bengong, gue mikirnya takut gue bengong di jalan terus gue kenapa-napa gitu. Udah kan gue dibonceng tidak ada seat belt, kayak kalau motor kan nggak ada seat belt. Tiba-tiba lu loncat aja. Atau kolet gitu. Iya, gue udah mikir, aduh gue harus gue ngobrol ini aja. Harus gue ngajak ngobrol biar gue tetap sadar. Dan saat itu udah mulai makin kenceng gitu loh, rebut-rebutan badan ini. Jadi awalnya sakit kepala migrain, tiba-tiba setengah badan tuh udah mati rasa, sampai tangan kanan gue udah mati rasa. Jadi rasanya kayak lu kayak pakai sarung tangan gitu loh, kayak lu ngerasa ada yang nyentuh lu tapi kulit lu nggak nyentuh, tapi cuma berasa tekanannya gitu loh, tekanan barang yang lu pegang kayak dilapisin apa gitu. Terus saat itu juga kemampuan baca gue pudar. Misalnya Seketika dia jadi bodoh iya, guys. sampai akhirnya gue pulang sama pacarnya Cahaya. Sepanjang jalan dia tidak berbicara. Masa sih? Iya, jadi gue yang ngajak ngobrol, gue nyari ide. Kakak, terus bengong lagi. Saat gue sadar gue bengong, kakak gitu, ngobrol lagi. Tapi sepanjang obrolan gitu, kak ajak gue ngobrol. Akhirnya ngobrol, tapi isinya adalah pertanyaan ajak gue ngobrol. Itu obrolan gue. Ih, najis. Gak bisa ngomong apa gimana. Pas nyampe rumah gue bilang, kamu mampir dulu nggak gitu. Enggak gitu, dia langsung cabut. Udah gitu kayak cuma nganterin gue doang gitu. Gitu pokoknya pas nyampe rumah gue bilang sama bokap gue, Pak tolong dong panggil teman bapak yang bisa ini ngilang-ngilangin, yang bisa apa ya, yang pintar gitulah gitu. Kayak gitu. Terus ya udah sampai rumah gue terbaring dan semakin rebut-rebutan badan. Awalnya bisa ya sampai rumah. Iya, awalnya setengah badan gue nggak terasa, ini beneran sampai di titik yang leher ke bawah gue nggak berasa apa. Cuma kepala doang gitu. Terus menurut pengakuan dari nyokap gue juga, gue berapa kali manggil nama adik gue gitu, nerakin nama adik gue, padahal gue sendiri nggak sadar gue pernah ngomong itu. Tuh, mungkin ada beberapa momen yang gue hilang kesadaran tanpa gue sadari. Terus sampai akhirnya teman bokap gue datang dengan waktu yang lumayan agak lama. Lama banget datangnya. Cuma ada tuh proses yang mengeluarkan. Terus ada pas eksorsis nih. Iya, eksorsis. Pas proses keluar tuh gue udah kayak, oh udah keluar nih. Tiba-tiba ini lucu banget. Tiba-tiba gue kok gue pengen nangis ya? Terus gue nangis gitu. Terus gue nangis sendiri. Tiba-tiba aja. Tapi itu udah keluar. Ternyata masuk lagi. Terus ini ya, dan kamar gue tuh ceritanya, kamar gue tuh emang gak gede, tapi karena gak gede, kipas angin di rumah gue tuh di kamar gue tuh jadi berasa banget kan. Jadi gue yakinin tidak bakal panas. Tapi gue lihat itu teman bokap gue keringetnya sampai ngucur banget, sampai keringet jagungnya banyak banget. Tuh gue, nih orang kenapa jadi kayak gerah banget gitu, bener-bener sampai kecapean gitu, keringetnya banyak banget. Ya mungkin dia habis kardio kali, gue nggak paham. Gue keringetnya banyak banget. Nah pas keluar, udah bener-bener pure keluar, dimasukin ke dalam botol gitu loh, dan difoto. Kocak banget ya, bisa kayak gitu ya? Iya, gue juga nggak paham tuh. Dimasukin dalam foto, dan pas udah sadar kita, dan pas udah keluar tuh ya, migrain gue hilang, sakit gue hilang, kayak seger lagi, kayak bisa kayak gini ya? Kok bisa kayak gini ya? Gila ya? Kayak bener-bener yang kayak balik ke sehat lagi, yang kayak nggak ada bekas pusing, nggak ada bekas apa gitu. Paling ada bekas lemes karena gue ini aja ya, apa sih, harus mondar-mandir dari sana ke sini gitu. Dan lu muntah juga sih. Iya, kayaknya lemes karena muntahnya aja sih. Tapi yang kayak pusingnya udah nggak ada. Orang habis itu gue jalan-jalan lagi kayak sambil konfirmasi ke orang-orang, tadi gue ngapain aja, sambil ngobrol sama temen bokap gue yang dikerubungin orang karena nih gambar fotonya, nih gambar foto di botolnya gitu. Terus botolnya dibawa kemana? Dibawa sama teman bokap gue, tapi gue disisakan fotonya, dan fotonya kalau nggak salah gue posting di Instagram. Lo kasih ke gue juga kok. Iya kan? Nah, ada di Instagram. Kalau nggak di Instagram mungkin gue archive-in sih. Nanti gue publish lagi. Kita publishnya di itu aja. Instagram Chaos Babes. Kalau ada yang minta. Karena bukan sesuatu yang bisa di show off juga. Not suitable for bragging juga ya. Makanya saat itu mindset gue berubah. Ternyata beneran ada, dan ternyata nggak cuma menyerang orang yang kondisinya lagi di titik terendah gitu. Lagi sehat pun bisa dibikin sakit. Gitu. Dan
yang beneran gue tanya kenapa bisa kemasukan dari mana gitu, ternyata bener dari angkot pertama yang gue naikin, ternyata emang dia lagi duduk di situ. Iya. Gak melulu tempat yang dibilang angker, misteri atau sepi, karena kesurupan gue kedua itu di dalam mall. Dalam Iya, mall, iya, bener. tempat makan ayam. Temen makan ayam, kita habis makan ayam guys. Iya, dan ada cahaya di situ. Saat itu gue mikirnya sakit biasa, tapi gue kayak ngebohongin diri sendiri karena gejalanya sama persis. Gejalanya sama persis, migrain mendadak, badan lemes, pengen marah-marah, Cahaya pulang. Akhirnya Cahaya melihat live gue adegan muntah. Lagi-lagi, dan ini muntahnya di pinggir jalan. Muntahnya pinggir jalan, tapi untuk di selokan. Tapi pas saat gue nengok di pinggir selokan ada bapak-bapak ini, tukang kebun. Iya. Maaf Pak, kamu harus melihat ini. Lagi-lagi. Ya tapi saat itu muntah emang beneran udah keluar sih. Jadi pas gue nyampe rumah, gue dikira bohong. Dikira dikira kayak masuk angin aja. Gue cuma bilang iya Lu jangan muntah dulu. Anjir, mana gue tahu itu keluarnya kapan ya. Saat kejadian itu gue langsung recall, ternyata SMA gue pernah sakit juga dan gejalanya sama. Dan saat itu juga muntah, tapi sialnya muntahnya di rumah saudara gue yang kebetulan deket sama SMA gue. Jadi gue ke situ dulu. Dan itu seruang tamu. Ruang tamunya lumayan besar guys, 3x3 meter. Ubinnya tertutup oleh muntah gue. Ew. Sebanyak itu. Bayangin sebanyak itu. Dan saat itu gue langsung mikir, gejalanya sama, berarti saat itu gue gak masuk angin. Kemasukan juga, karena gejalanya pusing, migrain, dan gue gak bisa ngomong. Jadi saat gue ke ibu, saya mau izin pulang, itu pas lagi kelas dalam kelas, ibu saya mau izin pulang. Pas nyampe ruang guru, kan ditanya sakitnya apa gitu, gue sebutnya ada yang keluar di mulut gue gitu, ada. Aduh, susah banget gitu. Kamu langsung pulang, mau bilang ke rumah saudara, kayak gitu. Itu pengalamanku. Wow. Iya gitu guys, kita punya pengalaman. Gue sih jarang sih yang benar-benar gue alamin sendiri, itu cuma beberapa doang. Rata-rata teman-teman gue sih pasti, dan itu di rumah gue. Rumah gue yang begitu angker. Kalau kata teman gue yang bisa ngeliat, di rumah gue tuh ada pocinya, ada kuntinya. Kuntinya nggak cuma yang warna putih doang, ada yang warna merah juga. Terus ada yang berpasangan, terus ada anak kecil, rame playground rumah gue. Tuh awal-awalnya mah banyak banget kejadian-kejadiannya, nyokap gue digangguin mulu. Pokoknya lemari gue tuh suka kebuka-buka sendiri gitu. Terus nyokap gue sering ngeliat orang tinggi gede. Pas lagi hamil itu ngeliatnya. Astaga. Emang dulu serem itu sih rumah gue. Memang sih, aku akui sih itu. Terus ada waktu itu gue pernah kakak gue lagi, biasa dia suka begadang ya. Waktu itu gue lagi bertiga di rumah kakak gue sama bokap gue lagi tidur di bawah. Gue sama kakak gue di atas, kakak gue tiba-tiba bangunin gue. Gue bilang kenapa sih? Terus kata dia, denger gak ada suara orang nangis? Bener aja dong, gue denger suara nangis. Nah suaranya itu deket. Terus abis itu akhirnya kita turun nih ke bawah, cek bangunin bokap gue kan, papa bangun, ada suara orang nangis. Pas bokap gue bangun, suaranya berhenti. Terus bokap gue menganggap gue berbohong. Sebel banget gak sih? Kayak gue di prank. Iya, terus langsung udah sholat tidur lagi, apaan sih gitu. Itu sebel banget. Ini masukan aja ya, soalnya gue dapet cerita dari teman gue yang ternyata lebih sering kesurupan dibanding gue. Gue cuma 2 dan gak mau lagi, 3 dan gak mau lagi. Temen gue nih pasca dia kesurupan itu badannya suka biru-biru. Suka biru-biru. Tapi gue mau sampein ke kalian, itu bukan karena setannya, itu karena orang-orang yang megangin dia rada rusuh. Jadi tolong buat kalian di luar sana yang punya teman yang sering kemasukan atau sering menjadi liar karena kemasukan, tolong pegangnya biasa aja, jangan sampai ditiban-tiban gitu. Karena biru-birunya nanti muncul bukan karena setannya. Tolong lah. Tapi gara-gara Anda semua. Tolong lah. Terus setiap gue denger ceritanya gue ketawa tapi miris, tapi ketawa miris gimana ya? Terus gimana, orang juga panik kan pengen megangin karena terlalu berbahaya. Tapi pasca biru-birunya ya miris juga karena pelakunya teman sendiri. Jadi itu sepenggal sedikit cerita horor-horor kita gitu, yang tidak begitu horor tapi ya udah ya,
Karena itu yang kita punya. Karena itu yang kita punya. Iya, kita nggak mau ngarang-ngarang. Emang hidup kita nggak semenakutkan itu kok. Karena sejujurnya kita lebih takut manusia Iya. dengan yang begituan. Karena setiap gue nonton berita kagak ada orang dibunuh sama setan. Adanya manusia bunuh manusia. Ya udah gitu aja. Ya udah itu aja. Apalagi? Udah nggak ada lagi obrolan kita. Ya udah, bye. Bye. Horor. Oh iya, horor. Jangan lupa tetap dengarkan Takut Chaos Pips selanjutnya. Takut ih.